Purwojati Winantu Puji Rahayu. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas pengetahuan ilmu tentang keadaan jenazah pada orang meninggal. Kita tahu bahwa ada ilmu tentang kehidupan, tentu ada ilmu tentang kematian. Setiap orang meninggal, jika kita melihat dan mengamati, akan terjadi beberapa jenis keadaan pada jenazah. Ya, ada yang kita tahu, ada yang langsung membusuk, ada pula yang jenazahnya utuh, ada yang tidak berbentuk lagi, hilang bentuknya jenazah, ada pula yang meleleh menjadi cair, ada yang menjadi mustika, ada yang menjadi hantu, bahkan ada pula yang menjelma menjadi hewan. Ada masih banyak kejadian yang terjadi. Nah, apa sih penyebabnya menjadi bermacam-macam seperti itu? Mari kita bahas. Beberapa pakar menyebutkan dan bersepakat menyimpulkan pendapat bahwa kejadian-kejadian itu disebabkan karena ada kelainan atau salah kejadian yang tidak wajar. Makanya demikian, mereka pada waktu masih hidup itu berbuat dosa. Setelah menjadi mayat pun akan mengalami sesuatu, masuk ke dalam alam penasaran. Karena pada saat sudah memasuki proses sakaratul maut, hatinya menjadi ragu-ragu, takut, kurang kuat tekadnya, tidak dapat memusatkan pikiran hanya untuk satu, yaitu menghadapi maut. Maka ada beberapa penyebabnya. Saya akan utarakan. 1. Pada waktu masih hidup, siapapun yang senang tenggelam dalam kekayaan dan kemewahan, tidak mengenal tapa brata atau prihatin, setelah mengalami akhir hayatnya, maka jenazahnya akan menjadi busuk dan kemudian menjadi tanah liat. Sukmanya melayang-layang gentayangan, dapat diumpamakan bagaikan rama-rama yang tanpa mata. Sebaliknya, bila pada saat hidupnya gemar mensucikan diri, lahir maupun batin, hal tersebut akan termasuk sudah menjalani perilaku, maka kejadiannya tidak akan demikian. 2. Pada waktu masih hidup, bagi mereka yang kuat berpuasa tetapi tidak mengenal batas waktu, bila telah tiba saat kematiannya, maka mayatnya akan teronggok menjadi batu dan buat tanah pekuburannya itu menjadi sangar. Adapun rohnya akan menjadi penunggu bumi dan yang penunggu bumi. Walaupun begitu, bila dia melakukan sebaliknya, bila pada masa hidupnya mempunyai sifat menerima, sabar, artinya makan, tidur, tidak bermewah-mewah, sederhana, cukup seadanya, dengan perasaan tulus lahir dan batin, kemungkinan tidaklah seperti kejadian yang di atas pada akhir hidupnya. 3. Pada masa hidupnya, seseorang yang menjalani lampah atau tirakat, tidak tidur tetapi tidak ada batas waktunya. Pada umumnya di saat kematiannya kelak, maka jenazahnya akan keluar dari liang lahatnya karena terkena pengaruh dari berbagai hantu yang menakutkan. Adapun sukmanya akan menitis kepada hewan. Walaupun begitu, bila pada masa hidupnya disertai sifat rela tidak tidur tetapi pakai batas waktu, yang demikian itu
bila meninggalnya tidak akan keliru jalannya. 4. Siapapun yang melantur atau tidak mencegah syahwat atau hubungan seks yang melakukan itu tanpa mengenal waktu, pada saat kematiannya kelak, jenazahnya akan lenyap melayang masuk ke dalam alamnya jin, setan, dan roh halus lainnya. Sukmanya sering menjelma dan menjadi semacam benalu atau menempel pada orang, seperti menjadi genderuwo dan sebagainya yang masih senang mengganggu wanita. Seperti kita tahu kalau benalu pada pohon yang besar, maka kalau pohon itu dipotong, maka benalunya tadi akan ikut mati. Ya, seperti itu kejadiannya. Walaupun begitu, bila pada masa hidupnya disertakan sifat jujur, tidak berbuat mesum, tidak berzina, bermain seks dengan wanita yang bukan haknya, pasangan yang bukan haknya, semuanya itu bila tidak dilanggar, tidak akan begitu kejadiannya kelak. 5. Pada waktu masih hidup, selalu sabar dan tawakal, dapat menahan hawa nafsu, berani dalam menjalani perilaku, tindakan, mati di dalam hidup. Maksudnya di sini mematikan hawa nafsunya atau mengurangi. Misalnya mengharapkan janganlah sampai menjadi orang yang berbudi rendah. Ya, harus bisa menampilkan rona muka yang manis dengan tutur kata sopan, sabar, dan sederhana. Semuanya itu janganlah sampai berlebihan dan haruslah tahu tempat, situasi, dan kondisinya. Orang yang demikian itu pada umumnya bila tiba akhir hayatnya, maka keadaan jenazahnya akan mendapat kemuliaan, kesempurnaan dalam keadaan yang hakiki, yang sebenarnya. Kembali menyatu dengan Zat yang kuasa, yang maha agung, yang dapat menghukum, dapat menciptakan apa saja, ada bila dia kehendaki, datang sesuatu menurut kemauannya, apabila disertakan sifat welas asih, belas kasih, akan abadi menyatunya kawulo kita dengan Gusti. Memang hidup itu tidak mudah, jadi hati-hatilah dengan hidupmu. Jika ingin belajar tentang ilmu seperti ini, harus sabar, dan ada beberapa fase yang harus kita lewati. Terima kasih sudah menyaksikan. Di episode berikutnya saya akan bahas berbagai jenis tentang berbagai jenis kematian. Terima kasih sudah mendengarkan. Purwojati Pinantu Puji Rahayu.